Baru masuk kan? Ya. Oke Yan, sekarang hari ini kita lanjutkan game yang kemarin ya. Hari ini Ryan akan kontrol pemainnya ya dari sisi pemain. Apa aja yang akan kita lakukan? Ini aja sih, cuman kodenya apa aja ya. Nah, di pelajaran terakhir ada tiga kemarin teks bukan binary ya, teks file dan txt ya. Silakan nanti dicoba-coba. Kemudian kita belum punya pemain yang bergerak di sana kemarin. Nah, sebenarnya nanti bedanya pun nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya itu pemainnya itu nanti ya udah kayak kamera aja gitu, gitu ya. Jadi pemain yang ada di game ini nanti kayak kamera kita bisa memajukan atau mematikan. Kenapa? Amannya ya. Aku pilek Oh my god. Aman? aman. Pusing? Enggak. Oke. Jadi hari ini kita coba membuat apa modul yang mana modul itu isinya hero, kemudian pergerakannya, kemudian eh, apa namanya switching game modes ya. Jadi nanti kita coba apa ya? Ya di switch ya mode gamenya. Oke. Nah sekarang kita berbicara di awal terkait dengan pemain dan kamera. Nanti untuk mendeskripsikan properti dan kemampuan pemain kita akan membuat kelas hero terpisah di file hero.py, tapi nanti nggak tahu ya, ini kakak nggak temukan uh, filenya tadi malam. Kakak membuatnya di apa ya, lesson 2, kemudian namanya bukan hero tapi main.py ya. Kemudian di bagian kode manakah instance kelas akan dibuat untuk pemain. Nah, jadi nanti kita sudah punya game.py ya. Nah, jadi nanti ditambahkan di situ yaitu self.hero sama dengan dari kelas hero. Ini koordinatnya. Karena sekarang kita sudah 3 dimensi, maka XYZ. Kemudian self.when itu tempatnya mendarat ya. Gitu. Kemudian kelas hero-nya sendiri ya ini nanti ya, kelas hero definite posisi sama apa namanya tempatnya nanti ya. Kemudian nanti kita perlu di lab-nya, kemudian buat properti hero, model, atur warna, ukuran, posisi, dan simpul untuk rendernya. Ya, jadi nanti untuk modelnya kita pakai smiley aja ya. Nah ini dia, ya itu modelnya. Kemudian objek telah dibuat, namun kamera masih ada terpisah, ada secara terpisah. Maksudnya itu ya kita melihat dia ya. Nah pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya dipasang pada pemain itu? Nah untuk memasangnya kita perlu metode kamera bin ya, yang mana kamera bin ini nanti isinya apa aja. Pertama, nonaktifkan kontrol kamera dengan mouse, Mm-mm. dan ikat kamera ke node objek atau ke objek kelasnya, kemudian atur kamera ke koordinat yang. Caranya gimana? Cara untuk pertama untuk mengikat kamera ke objek pakai dot reference. Kemudian untuk mengatur posisi kamera pakai set position 000 001 setengah, itu artinya pada posisi ini ya. Kemudian untuk menonaktifkan kontrol kamera dengan mouse, kita dapat menggunakan perintah-perintah ini: disable mouse, enable mouse, dan mouse interface node. Ini untuk perhatian kameranya. Oke, ini yang akan kita pakai Ryan ya semuanya. Gitu ya. Nah sekarang Hmm. seperti yang Ryan lihat di sini. Nah, nanti dia bisa seperti ini, Mas Ryan ya. Jadi apa namanya? Untuk mengubah posisi kamera, game seringkali membedakan antara mode orang pertama dan pengaman. Yang perlu kita catat adalah pala hero-nya nanti
menghadap jauh dari kamera, bagaimana cara memutar kamera saat dipasang ke pemutar? Nah, caranya adalah kita tahu kita bergerak dalam objek tiga dimensi, ya. Nah, kemudian X itu mengatur kiri ke kanan, kemudian yaitu maju mundur, Z itu atas bawahnya. Nah, ini yang akan kita mainkan, ya. Memutar suatu objek, belokan ke kiri ke kanan, yaitu mengelilingi sumbu Y. Analisisnya begitu ya, kayak torsi gitulah. Kemudian eh, nanti ada apa namanya kemiringan ke atas dan ke bawah yang berada di sekitar sumbu X-nya juga kita akan atur, dan ada nanti perintah putaran ke kiri dan ke kanan untuk mengelilingi sumbu Y-nya. Ada ya, semuanya ada. Nah, ini nanti termasuk ke dalam eh, heading, pitch, sama roll. Itu dia ya. Nah, ini untuk memutar suatu objek. Pertama, mengatur sudut rotasi objek. Model.set HPR. Ini yang disetting adalah headingnya. Kemudian HPR, parameternya. Kemudian set H, B, dan seterusnya. Kemudian mendapatkan nilai sudut rotasinya pakai .get H. Ya, oke, Ryan, Iya. aman sampai di sini. Ryan beneran aman, maksudnya dari kondisi nggak sih? Aman, Mbak. Aman, Pak. Lagi aman, Kak. Terasa tua banget saya. Oke, Yan. Nah, ini contohnya sudut rotasinya set H sama dengan apa? Kita akan memutar ya berdasarkan sumbu X sebesar 180 derajat. Gitu. Nah, nanti tampaknya begini ya. Ah, wait. Bukan begini harusnya nih. Bentar. Oh, wait. Oh, dia nampak begini ya. Saya salah tadi malam. Saya salah tadi malam ya. Oke, base.camera.set itu 180 ini akan memutar kamera 180 derajat. Itu dulu ya. Jadi 180 derajat itu setengah lingkaran bahasanya ya. Itu. Kemudian base.camera.reference untuk mengikatnya set posisinya di mana. Nah, sekarang ada perintah yang perlu kita tambahkan lagi. Ya. Bagaimana cara menerapkan perubahan lokasi kamera di dalam game? Nah, ini dia cara menerapkannya. Kita harus membuat ada perintah self.camera on harus disetting ke true. Itu ya, secara default dia itu false. Gitu ya, jadi harus disetting ke true. Nah, gimana cara melepaskan kamera dari pemain? Ya, yang pertama nanti tempatkan node kamera pada koordinat X, Y, Z. Kemudian di sini kita apa namanya ikat kamera ke simpul atau rendernya reference to. Kemudian aktifkan kontrol mouse-nya dengan base.enable mouse. Kemudian kamera on sama dengan false. Nah, sekarang ini adalah daftar 3 angka untuk ya mendapatkan posisinya ya. Kemudian di sini salah satu koordinat dipilih. Nah, jadi nanti saat kita menaruh pos sama dengan self.hero.getPosition base.mouse interface node.set position. Nah, ini dia. Minus posisi 1, posisi 2, posisi 3 dikurangi apa namanya? Posisi 3 dikurangi 3. Ini nanti membuat kamera muncul di atas pemain. Gitu ya. Jadi posisi yang ini, posisi posisi 0, posisi 1, dan 2 dan ini 1 ya, 2, 3 karena ini nanti kita dalam apa namanya list, jadi dia menggunakan nomor indeks, kemudian dikurangi 3 ini membuat kamera akan muncul di atas pemain. Kaca hitam. Aman ya? Nggak ada itu tas.
Tas hitam gitu. Tapi posisinya emang masih pakai Ini sama kan yang pandas.pd. kenapa? Masih pakai yang sama pandas.pd. 3D, 3D. PD pandas 3D ya. Bukan PD, PD untuk data analisis ya. Kita udah nggak pakai pandas pandas lagi, Panda 3D namanya. Ya. Ya, Apa pertanyaan Ryan tadi? ya itu sih. Udah? Iya. Oke. Ini list ya nanti ya. Nah, kemudian di sini untuk penanganan eventnya itu tadi ya, yang tadi penanganan eventnya itu ya terkait kameranya sih ya banyak kan. Kemudian sekarang kita berbicara tentang gimana cara mengalihkan kamera itu baru codingan ya. Sekarang di sesuatu yang sifatnya eksternal untuk membuat semua itu terjadi gimana caranya. Nah, kita tahu event itu adalah sesuatu yang sifatnya dari luar program. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang apa namanya event di dalam Pygame, kemudian PYGT itu agak berbeda ya. Berbeda dalam arti nggak sama perintahnya gitu. Ya, library-nya pun nggak sama ya. Jadi nanti di sini Bastian, kita buat metode namanya accept events di bagian kelas hero-nya. Kemudian kita hubungkan antara fungsi yang mengatur apa yang akan terjadi dengan tombol apa gitu. Contohnya di sini base.accept and self turn left. Jadi ketika kita menekan N sekali dia akan turn left, belok ke kiri. Kemudian kalau nanti Ryan bilang base.accept and was sama dengan apa minus repeat, itu nanti ketika kita menekan tombol N pada waktu tertentu, maka ini akan dijalankan. Ini kayak apa namanya? Lebih ke memutar sih ya sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian selain itu bebas ya terkait pemilihan tombolnya ini bebas dan disesuaikan dengan yang mana nyamannya kita lah gitu. Nanti saya contohkan gimana kalau kakak mengatur tombol-tombolnya. Tapi ini cara untuk mengaturnya itu based on asset. Tapi kalau di Pygame kan nggak pakai ini ya. Kalau di Pygame kita pakai Pygame dot pertama event dot type sama dengan key down itu sama key up. Kemudian nanti if key KQ misalnya gitu. Nah, itu terjadi sesuatu. Kemudian ini change view ini akan apa namanya algoritma yang berbicara mengubah tampilan kamera. Nah, jadi nanti apa untuk mengubah tampilan kameranya itu kita tinggal up sama bin ya. Yang mana di sini up ini nanti ya udah kalau kameranya on maka tolong ya dipindah ke atas. Kemudian kalau enggak tolong ya kameranya tetaplah itu. Itu pasti ya, Ryan ya. Nah, kemudian ini tampaknya ya. Ya. Nah, Hmm. itu. Cuman aduh saya nggak tahu ya kenapa Kok tingginya hero ketinggian? kenapa Kok tinggi banget itu ya? apanya? Kita hero-nya tinggi banget. Bukan itu kameranya. Ya, Oh, kameranya doang belum hero-nya. enggak. Apa namanya? Kan nanti ada dua opsi. Kameranya bisa di hero, kemudian kameranya bisa menjauhi hero. Itu buat Kalau apa? yang, Kalau buat ah, dijauhin. kenapa? Itu buat apa dijauhin? Ini kan kita mau lihat hero-nya gitu. Kan ada scene kadang di game apa namanya? Ya memang kalau apa ya? Apa ya? Ya dua opsi lah gitu. Kita mau melihat hero-nya atau enggak hero-nya itu kayak seolah-olah ada kamera di hero-nya gitu. Dan play game-nya gitu. Gitu. Jadi ada dua opsi gitu yang ingin ditampilkan di sini. Oke? Ya, oke.
Nah, sekarang ya kita langsung ke pergerakan pemainnya. Nah, untuk pemutaran kamera, jenis gerakan paling sederhananya itu adalah yaitu ya memutar kamera pada porosnya. Karena pemain tidak berinteraksi dengan blok lain saat ini. Belum ya. Kemudian fungsi pengendalinya adalah turn right, yang mana sudut rotasi kamera diubah sejumlah ya n derajat gitu ya. Kemudian apa namanya event yang akan terjadi atau fungsi yang akan diproses hanya dengan menekan tombol M satu kali atau beberapa kali. Nah, pertanyaannya gimana cara melakukan hal ini? Nah, ini dia. Jadi nanti di kelas Hero kita tambahin metode turn right atau apapun nama metodenya ya. Yang jelas ini adalah milik dari kelasnya, cell, kemudian proses rotasi kameranya. Nah, jadi nanti untuk rotasi kameranya, pertama kita ada kode seperti ini ya. A sama dengan nilai sudut putaran arus, A sama dengan A-5 derajat. Kemudian atur nilai sudut rotasi saat ini ke A. Caranya di Python cukup begini ya. Jadi nilai sudut putaran arus self.getH. Kemudian untuk apa namanya dikurangi sebesar 5 derajat. Ini nanti perintahnya begini. Kemudian ini untuk ke A set H ya. Jadi ini untuk mendapatkan, ini untuk apa namanya apa ya? Membuatnya menjadi ke kanan gitu ya, memastikan belokan ke kanan. Kemudian ini untuk merotasinya ke A kembali gitu. Ini perintah-perintahnya. Setelah itu ini yang akan terjadi ya. Jadi ke kanan itu tadi maksudnya ini ya apa namanya? Berlawanan arah jarum jam gitu ya. Kemudian ini ada alasan jika sudut putaran pada posisi awal pemain adalah 356, maka ketika tombol ditekan akan terjadi sama dengan 1 derajat. Mengapa tidak 361? Nah, kita tahu bahwa lingkaran itu 360 derajat ya. Jadi ketika kita melewati nilai, kita hanya menyisakan sisa pembagian dengan ya 360 gitu. Yang mana nanti maksudnya ini berbicara tentang begini sebenarnya. Jadi kan yang tadi itu kita kurangi dengan 5 derajat ya. Jika sudut putaran pada posisi awal pemain adalah 0, maka ketika tombol ditekan akan menjadi 5. Pokoknya perubahannya 55. Nah, kemudian jika sudut putaran pada posisi awal pemain adalah 356, yaitu di sini, maka ketika ditekan tombolnya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah 361 atau yang lain. Tidak, ya, tidak bisa 361. Kenapa? 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 Iya, kenapa? Karena 361 itu sudah lebih dari sebuah lingkaran ya. Jadi lingkaran itu maksimumnya, ini teori ini, maksimumnya kan 360 ya. Jadi dia tidak mungkin 361. Cuman alih-alih ya, alih-alih nanti daripada menjadi apa namanya 361 ya, dia nanti akan menyisakan pembagian dengan 360 dibagi 5 itu. Atau setara dengan, jadi nanti 361 ini dibagi 5 berapa? Bisa pembagiannya 1 gitu. Jadi nanti dia 1 derajat gitu sebenarnya kalau disetting sebesar 356 ini utaranya gitu. Jadi yang benar memang 5 derajat gitu. Gitu ya. Nah, makanya di sini set untuk mendapatkan A-nya kembali set H sama dengan A modulo 360. Nah, kemudian gimana cara mengoptimalkan kode ini dan menerapkan prinsip nested loop? Nah, caranya begini ya. Jadi kelas hero turn right self.hero.setH ambil nilai A-nya kurang 5 dibagi dengan 360. Benar, kenapa dikurangin 5 itu buat kalau mau muter ke kanan. 360. Iya, betul. Supaya
perputarannya itu sebesar sekian derajat gitu setiap ditekan tombolnya, Mas. Oh, A-nya berapa? Oh, itu A-nya posisi mulainya. iya, enggak, bukan. Ya Bukan mulai. bisa Maksudnya dibilang kayak ya current, kondisi current. awalnya ya, Iya, currentnya ya. Kondisi iya, kondisi betul. sekarangnya ya, ya. Berarti kalau Betul. kalau mau ke kanan, mau ke kiri itu +5. Kalau mau Ke kiri +5. ya plus 5. Cuman nanti nggak perlu plus 5 sih ya. Cukup ini tetapin aja, tapi diganti di awalnya jadi minus gitu. Jadi dia berlawanan. Oh, oh iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi kalau begitu juga boleh sih. Oke, sekarang mode permainan apa yang biasanya ada di dalam game komputer? Saya nggak, saya nggak terlalu main game ya. Jadi ini pasti ya, apa? Ryan, astagfirullah. Mode pengamat dimungkinkan untuk bergerak secara independen dari objek di peta. Kemudian mode permainan utamanya adalah kita hanya dapat bergerak di sepanjang blok bebas. Saya sudah coba 3 lane yang kemarin ya, cuman apa namanya? Kayaknya yang pertama itu yang paling bagus ya, Ian ya. Jadi Iya, saya yang nggak tahu 90 itu berapa persen sih pas itu kemarin? yang mana. Yang kemarin Saya aku bikin. berapa persen? Bukan ini loh. .txt-nya itu Ian. Oh, .txt-nya itu yang oh, paling bagus itu lane pertama aja gitu. Yang lainnya kayaknya kurang seru menurut saya gitu. Nanti saya coba cari di ini lagi deh yang lain. Nah, jadi nanti untuk properti menunjukkan mode permainan nanti tinggal diatur ya. Jadi untuk true nanti dia ke mode pengamat, kalau false jadi dia di mode permainan utama. Sublet mode sama dengan true. Kita di mode pengamat jadinya nanti. Nah, jadi nanti ini ya metodenya ada just move menentukan pergerakan pemain dalam mode penonton. Kemudian try move menentukan pergerakan pemain dalam mode permainan utama. Kemudian apa namanya? Move to menentukan jenis pergerakan tergantung pada properti self.move. Kemudian .move true maka dia nanti akan panggil just move. Jika tidak try move. Jadi nanti ingat ya, Ryan, mode ya. true itu artinya pengamat. Jadi kita sebagai pengamat. Kemudian kalau false mode permainan utama. Oke? Oke. Kemudian metode move to nanti akan seperti ini. Ya, ini udah tadi di sini ya. Sini penjelasannya ini. Kemudian nanti juga kita buatkan metode look at, kemudian cek apa namanya dir ya. Dir ini apa ya? Ya ini ya untuk mengetahui dari mana pemain akan bergerak dan ke arah mana, gitu ya. Jadi nanti untuk look at ini eh, dia sudut pandangnya, kemudian ini dari mana pemain akan bergerak dan ke arah mana. Sehingga di sini kita perlu angle sebagai parameternya. Yang mana kalau nggak ada ini nanti susah ya diaturnya kalau di dalam ininya fungsinya. Jadi lebih baik ditaruh di sini aja. Oke, kemudian ini look at ini mengembalikan koordinat di mana pemain akan bergerak jika mengambil langkah ke arah menghadap kamera. Ini sudut pandangnya ya. Jadi nanti ini kodenya untuk mendapatkan koordinat lokasi pemain saat ini dan membulatkannya kita pakai ini self.hero.get xyz kemudian di round ya jangan lupa. Kemudian hitung perubahan koordinat x dan y tergantung sudut putaran kamera. Nah, caranya begini. Misalnya sudut putarannya terhadap x sama y, maka self.hero.checkdir, kita pakai checkdir dengan angle sebesar segini. Kemudian mengembalikan nilai koordinat yang sudah diubah, kita pakai return, yaitu yang kita ubah tadi adalah, nah ini dia ya, from x plus dx, yang ini dia ya. Kemudian from y plus dy, from z. Z-nya nggak berubah soalnya. Gitu. Gitu ya. Nah, kemudian ini ilustrasi dari checkdir-nya. Ryan ya jadi x minus 1 kemudian eh,
berdasarkan Y minus 1. Ini ingat ini apa namanya? Ah, ini apaan? Kuadran. Bukan kuadran sih, tapi apa ya? Oh, jadi ini apaan? Apa pernah lihat? Metode ini mengembalikan perubahan koordinat X dan Y ketika bergerak searah dengan sudut rotasi pemain. Jika sudut rotasi lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 20 derajat, maka koordinat Y dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya dalam lingkaran. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, kurang dari 20 derajat, sudut rotasinya, maka Y-nya dikurangi 1. Nah, ini nih contohnya. Kan kita tahu ya, X itu kan begini nih. Ini gitu ya. Dan nanti dia ngecek nih, ya, apakah sudut rotasinya itu lebih dari 0, kurang dari 20 derajat. Kalau iya, maka tolong dikurangi 1 Y-nya. Ini komposisi-komposisinya lah gitu ya. Cuman ini agak nggak biasa sih ya, karena kita umumnya kan begini ya. Umumnya begini, posisinya kemudian begini, kemudian rotasinya biasanya kita searah jarum jam, berlawan arah sama searah jarum jam. Kemudian tergantung nanti sudut rotasinya. Nah, ini eh, apa ya? Agak-agak memang ya. Jadi sudut rotasinya itu biasanya kita terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Nah, ini juga memeriksanya demikian ya sebenarnya. Jadi dia memeriksa terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Nah, ini yang 20 derajat titik mulainya ya. Jadi nanti dia ke sini. Di sini berarti ini untuk apa namanya? Nolnya gitu ya, nolnya. Ketika dia bergerak 20 derajat, maka itu sudah termasuk di sini ya. Kurang dari 20 derajat. Sampai di sini berarti kurang, maka Y-nya dikurangi 1. Oke? Kemudian lebih dari 0, kemudian 65 sampai 4 apa namanya? 45 derajat, bergerak sebesar 45 derajat, Y-nya tetap min 1, X-nya sekarang bertambah 1. Gitu ya. Kenapa tetap min 1? Karena kan ini lebih dari 20 derajat ya, dari sini ke sini. Gitu. Komposisinya begitulah. 45. Kemudian dari 65 sampai 110 itu ditambah 45. Nah, apa namanya? Aduh, Oh, Kak. ah, ah, aduh, saya mau bersin tadi. Oke, kemudian ini ya, searah dengan sudut rotasi pemain. Jadi nanti ya perubahannya beginilah ya. Intinya akan ada perubahan seperti ini nanti ya. Jadi nanti saat dia berubah 45 derajat, ini sudut rotasi pemain ya. Ceritanya begitu. Jadi ini apa namanya? Ini ini pemainnya Ah, gitu ya. Ini pemainnya, kemudian ini sudut rotasinya. Nah, gitu. Gitu. Jadi berputar ke kiri ke kanannya lah gitu. Cuman apa namanya? Y plus 1 dan ini itu untuk menyesuaikan sebenarnya ya. Jadi kita turut aja sementara Y min 1 sama X plus 1 ini. Bukan, Y min 1 ini ya. Kita turut aja bahwa ketika dia berputar segini, Y-nya dikurangi 1. Kemudian begini, 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 dan seterusnya. Sampai nanti di akhir 360 derajat lagi. Yang akhirnya nanti X min 1 sama Y min 1. Gitu ya. Jadi ini ingat, bukan Y itu bukan sudut ya. Jadi jangan bingung kalau itu koordinat. Kalau yang dikurang itu koordinat. Kalau sudutnya itu tetap gitu ya. 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 Makanya ini warnanya beda. Nah, kemudian ini dia ya.
Untuk perintahnya nanti kalau angle-nya lebih dari 0 kurang dari sama dengan 20, maka return 0,1. X-nya 0, Y-nya min 1. Gitu. Kemudian posisinya cari tahu koordinat tempat pemain mencari. Kita dapat menggunakan komen look at ya, angle-nya berapa. Kemudian ini untuk pindahkan pemain ke koordinat yang diterima, yang di sini yang sudah kita sudut pandang sudah kita terima. Gitu. Nah, kemudian 4 jenis event handler yang perlu kita ketahui, yaitu forward, back, left, sama right. Jadi nanti ini terkait apa namanya jenis gerakan dan apa namanya offsetnya ya, atau offset itu bahasanya apa ya kalau offset? Offset, Kalau saya offset atau offset, ini offside. nih offset. Oh iya, Off- offset. eh Nilai pembatas kalau saya nggak tahu tapi ini iya. Jadi nanti jenis gerakan maju offsetnya itu ada di nilai 0 gitu ya. Jadi ini terkait apa namanya diagram alurnya. Jadi pertama mendapatkan sudut rotasi, tambahkan offset, kemudian hitung sisa pembagian dengan oh jadi kayak 360. misal eh kita pengennya, bentar. Misalnya kita pengennya gerakannya tuh em, kalau kalau kayak dalam apa MTK tuh kita pengen itu kan sudutnya kan di luar 90 derajat. Itu yang biar sama dengan kayak misalnya 270 derajat sama dengan kayak gimana ya cara ya pembatas sih yang paling benar pembatas sih. Iya, pembatas ya. Oh, ini maksudnya Ryan membuat kuadran gitu maksudnya. Iya. Oh, iya. Ya boleh, iya sih. Ini juga kuadrat sih ya jatuhnya. 90, 180 di sini, 270 di sini. Selebihnya ya balik lagi ke sini, ke nol lagi ya dia. Nah ini terkait hitung sisa pembagian dengan 360 dan tuliskan hasilnya ke variabel sudut. Kemudian panggil metode move to angle yang kita ini ya, yang kita apa namanya? Yang kita sudut yang kita ya current sudutnya lah itu. Bukan current sudut, apa namanya? Yang kita inginkan gitu. Jadi nanti rumusnya depth back, ingat back itu adalah 180, self.hero.get age plus sama dengan 180 dibagi 360. Kemudian nanti maju plus 0 dan seterusnya, kiri plus 9. Gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengaitkan event tersebut serupa dengan yang kita lakukan dengan rotasi kamera. Oke, nah sekarang kita coba jawab tugas-tugas ini ya. Mana dia? Pertama buat kelas hero, kemudian instance hero, kemudian buat metode untuk memasang dan melepaskan kamera pemutar, buat pengendalinya. Oke, saya jelaskan yang ini dulu ya. Buat kelas Ya. hero, kemudian instance-nya, metode memasang dan melepas kamera, pengendali event. Wah, bentar lagi Ryan di bagian mobile development. Web development. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Wah, udah mau jadi web developer berarti. Bentar lagi ya. Tanggal 4. Oh iya. Nah, ini tadi malam saya periksa nggak ada ya. Jadi saya buat ya udah yang kemarin aja saya sambung nih. Di sini ya di part 2-nya saya sambung. Kemudian tambahkan metode apa satu file namanya main ya. Oh, telat. Nah,
main gitu ya. Dia nggak bisa menjadi game ya, hero. Nggak tahu juga kenapa, mungkin settingan dari algo VS Code-nya demikian. Oke, jadi pertama ini kita apa namanya? Aduh, salah lagi. Catatan kita. Keep dulu ya. Ini kompon. Ini keep dulu ya, ya. Ya. Nah, pertama disuruh membuat kelas hero. Ya, ya udah, yang tadi. Pertama init, kemudian ada posisi sama len. Persis lah kayak yang di PPT tadi. Self.len sama dengan len, mode-nya sama dengan true. Nah, ingat kalau mode-nya true apa tadi ya? Ya, mode Itu mode pengamat. orang bisa gerak bebas. Peng- Ini mode kamera. Pengamat ya, dia mode pengamat ya. Ini. Iya, gerak bebas kameranya, bener dong. Oh iya, iya benar ya. Bentar. Oke, kemudian hero-nya pakai smiley nanti. Kita belum cari yang lain sih ya. Color-nya ini ya. Kemudian set scale-nya ini ya, 0,3, 0,4, 0,5 bebas ya. Kemudian posisinya ini nanti kita taruh di awal. Kemudian reparent kita ikat dia ya. Nah, hero-nya kamera aduh, bind, kemudian accept events. Ini untuk inisiasi doang nih ya. Kemudian sekarang kamera bitnya akan melakukan apa? Pertama, disable mouse-nya ya, kemudian kamera dot set edge 180 derajat, reparent to ikat dengan hero, kemudian posisinya ini ya 0,0,1.5. Kemudian kamera on sama dengan true. Kemudian kamera up itu posisinya self.hero.get pose, Aku kemudian kamera up kok. Oh, iya ding. Kamera bind itu buat apa tadi? Ngehook. bind. Ini ya perintah-perintahnya itu. Oh, nggak disable mouse. Oh, biar kita nggak bisa gerak. Lah, bentar. Iya ya. Kok kenapa di bind? Kalau di bind kenapa di gak dibolehin gak dibolehin gerak mouse ya kan itu biar bisa ngeliat kemana-mana. Oh enggak, kita enggak pakai mouse lagi kan. Tapi kalaupun dipakai mouse-nya bisa sih ya. Ini Ah, nih masa nanti. nggak pakai mouse? Iya, pakai ini nanti dalam bergeraknya ya. Tapi pakai mouse-nya bisa juga. Bukan masalah geraknya doang, ngeliat-liatnya gimana? Aneh banget dong. Ngelihat-ngelihat ngelihat-lihat maksudnya maju mundur. Bukan maju mundur Eh, doang, Kak. Maksudnya kayak ngelihat kanan kiri atas bawah, ngelihat oh kameranya iya, apa yang pakai apa itu? ini nanti Pasti pakai mouse tombol-tombolnya. kan? Ah enggak. Tapi Nah, bisa juga pakai mouse. aneh bah. Oh, enggak, oh, kamu bisa. Oh, ya. Nanti lihat ya. Nanti lihat Oke. apa yang akan terjadi. Kemudian sekarang apa namanya? Ya, kamera on sama dengan false, kemudian change view. Kalau nanti dia true, maka kamera up. Kemudian kalau false, maka kamera ya ini bind ya. Kemudian turn left self.hero.setEdge tadi ditambah 5, bener banget. Cuman boleh juga di apa namanya min ya tadi. Kemudian kalau right dikurangi 5. Jangan lupa dibagi 360. Kemudian Hmm. look at X prom di round semuanya, sisi yang tadi, dx dan dy sama dengan self dot cek apa namanya sudut rotasinya nanti dapatkan, kemudian x2 y2 karena kan kita ini utaranya kan begini ya, jadi nggak perlu z lah gitu, gitu ya, gitu kayak torsi gitulah. Kemudian just move ini nanti akan self.look at angle, kemudian self.hero set posisinya, kemudian move to, kalau ini true maka just move, yang tadi banget lah.
setelah itu ini perintah-perintahnya ya terkait yang tadi itu ya, yang tadi di PPT-nya. Jadi nanti boleh nggak ditulis, boleh ditulis juga. Kemudian ini if angle-nya lebih dari, ya ini untuk mengimplementasikan yang ini ya. Kalau angle-nya kurang dari sama dengan 65, X-nya tambah 1, Y-nya min 1. Angle-nya apa namanya? Kurang dari 110, X-nya tambah 1, Y-nya tambah 1 jadinya 0. Gitu ya. Kemudian ya ini 155, X-nya tambah 1 tetap. Kemudian Y-nya sekarang tambah 1. Kemudian apa nanti saat dia kurang dari 200, X-nya 0, 1 gitu. Ini sudut, ini adalah koordinat. Itu ya. Kemudian seterusnya sampai 335 min 1 min 1 seperti yang ada di PPT tadi. Selainnya 0, min 1 atau balik lagi gitu ya. Kemudian forward, nah ini depth forward angle-nya get self.hero.get age bagi 360, kemudian self.move to angle. Back self.hero tambah 180, kemudian left tambah 90, kemudian right tambah 270 dibagi 360. Kemudian accept events gitu ya. Base.accept key turn left yang sudah kita atur di sini. Nah, ini nih. Turn left Q, kemudian turn right itu W ya. W. Itu diatur ya. Jadi kalau menerima itu maka self.turn left yang sudah kita buat fungsinya. Mana dia? Left. Nah, yang ini. Kemudian ya udah habis itu key turn left ditambah minus repeat, self.turn left. Dan seterusnya right, forward, back, left, right. Sama terakhir key switch kamera self.change view. Nah, yang ini kamera. Nah, ini dia untuk memilih kamera pakai tombol ini nanti. Kemudian change view itu adalah suatu metode dari ininya. Ini dia dari kelas hero-nya. Ini tambahannya ya. Setelah itu kita disuruh untuk di game.py-nya buat instantiate. Berarti nanti tambahin yang ini self.hero sama dengan dari kelas hero itu sendiri pada koordinat ini yang pertama. Gitu ya. Ini nanti dicoba-coba ya, tapi posisi yang bagus kayaknya ini. Kemudian self.length. Gitu. Yan. Jadi ini udah aman. Nah, sekarang ini dia ya terkait yang tugas pertama itu sampai sini. Kemudian yang kedua, kita lihat. Nah, ini dia. Oh, udah juga tadi kita bahas ya. Berbelok ke kiri, ke kanan di kelas hero-nya. Udah. Nah, sekarang saya mau tunjukkan saat di run apa yang terjadi. Saya perlu melihat tombolnya. Oh my God, saya lupa. Oke, sekarang pasti udah bisa. Kita run lagi. Come on. Hmm, kok nggak bisa nih? Waduh, waduh.
Kenapa kak? Kenapa? Kok nggak bisa? Tadi malam bisa, padahal Hmm. nggak ada errornya loh ini masalahnya. Dia nggak memberikan error, jadi terus saya harus keluar dulu mungkin ya. Kita coba. Aneh nih. Oke. Suara saya aman kan ya, Nia? Nggak putus-putus kan? Nggak aman, Nggak ada noise kan? nggak ada. Oke. Hmm. Cara. Nah, udah bisa nih kayaknya. Oke. Loh, waduh, kenapa ini error? Mampus saya. Hmm, kok error ya? Oh my God. Loh, kok error sih? Aduh, apa yang harus saya lakukan kalau error? Apa saya harus pilih? Ya, oke. Ya, tuh. Malam nggak bisa kalau di PS Code. Ah, ini dia. Oke, ternyata bisa ya. Ah, oh, banyak banget ya ternyata. Aduh, saya harus login lagi. Oke,
bertebaran. Nah, ini dia, ya, Hmm. sudah jalan. Nah, sekarang ini bisa ya pakai mouse sama kayak apa namanya? Loh, kok nggak bisa nih? Aduh, error lagi. Nah, udah nih. Nah, ini ya, ya. Jadi ini saya menekan tombol Q, saya mengaturnya Q dan W untuk ke kanan ya. Nah, gitu. Kemudian untuk forwardnya saya pakai tombol F supaya lebih mudah, nggak sesuai di PPT. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini untuk mau melihat dari atas, gitu ya. Kemudian apa namanya tadi? Back. Kita ke apa namanya? Dari bawah dulu, dari isi dulu lah. Kemudian back, gerakan mundur. Kemudian apa namanya? Saya ingin terlihat tempat apa ya? Back, kemudian left. Nah, ini dia untuk ke kiri ya, kemudian untuk ke kanan pakai right. Ini tombol-tombol yang saya pakai ya, dan itu memang sesuai keinginan banget lah ya. Kemudian eh itu doang sih ya. Kita membuat tombol-tombolnya ya, gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak pakai mouse? Bisa nih, bisa juga pakai mouse ya. Nah, ini dia nih. Tada, 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 tada. Nah, gitu ya. Oke, Ya lagi coba lagi Kak. kenapa? Coba lagi. Hah? Coba lagi. Bukan bukan Hmm, bukan gitu. Bentar, apanya? ini mode kita udah first person atau baru atau mode yang free itu, yang free look. Pengamat kita nih. Oh, Iya. Nah, itu ya. Oke, itu doang sih ya. Ya, jadi hmm. terkait ini. Dan besok apa namanya? Ini kameranya ya. Di part selanjutnya kita ya tingkatkan terkait. Saya belum membaca juga sih ya. Jadi nanti saya coba baca nanti malam. Ini ya. Terkait apa yang akan kita lakukan besok ya. Saya coba baca ulang lagi. Takut ya terlewatkan. Oke ya, jadi yang akan dibuat ini ya. Saya share screen. Aduh, saya apa repository saya hilang ya. Jadi jauh lagi banyak. Ya udah saya select folder ini aja. 4393 ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini lagi. Dia bilang kosong 393-nya. Oke ya, ini yang akan Ryan buat. Silakan. Mau dikopas kodenya Boleh. atau oh, dan apa ya? Ya nanti eh udah saya copy paste dulu. Control A. Ryan share screen ya. Ini nggak ada di lesson 3-nya.
Maksudnya dia mungkin menyuruh kita lanjut dulu ke lesson 2-nya ya. Lanjutkan codingannya di lesson 2 gitu. Itu ya. Ayo. Ntar, Kak. Di Algo, via Scott. Iya, Nah, udah jam 1 aja. iya ya. Ayo nggak apa-apa ya. Ntar, mau banyak ya kodenya ya? Kak, maaf, aku nanya lagi, tapi tadi yang X sama Y, X itu X itu atas ke bawah ya? Enggak. X itu ke kiri ke kanan. Kiri kanan, Y itu apa depan belakang ya? Iya. Dia depan belakang, Z itu atas bawah. Oh, kenapa di sini nggak pakai Z? Biar ada Z-nya. Halo Kak, kenapa di sini nggak ada Z-nya Kak? Yang mana? Oh, di kodenya. Iya. Ini Z-nya kan kita sebagai porosnya ya. Z-nya itu untuk poros untuk berputarnya gitu loh. Jadi dia yang nggak digerakkan gitu. Ngerti nggak? Ya. Gimana Kak? Gimana Kak? Z itu kayak titik perputaran. Ini Z nih tegak. Kemudian ini X, kemudian ini Y. Nah, ini X, ini Y gitu. Nah, saat berputar otomatis ini kan kayak apa? Apa ya? Acuannya gitu terhadap sumbu Y gitu. Itu ada subuh Y. Oh, Jadi nggak disetting gitu kayak ya, tiga dimensi kan kita kita kecuali nanti kalau mau bergeraknya melihatnya kayak apa namanya dan kita posisi rotasinya apa acuan rotasinya itu adalah sumbu X baru bergeraknya mungkin ke apa namanya begini ya bukan ke sini gitu kiri ke kanan gitu ya. hmm. Jadi buat kayak eh biar nggak bingung lah mana yang X Y-nya. Oh, gimana bentar. Gitu bukan Kak? Bener nggak? Biar nggak bingung mana yang X Y-nya. Biar nggak bingung mana X maksudnya gimana? Nggak bingung mana yang X Y-nya. Ah, gimana maksudnya ya? Jadi kan X kan kanan kiri, Y itu depan Iya, belakang, Z itu kayak eh tengah. Bukan tengah sih. Set itu atas bawah sih, ya. Z emang atas bawah kan makanya. Iya. Di Minecraft juga gitu kan. Nah, cuman di look at itu kan dia nggak bilang tuh Z apa namanya Z tuh gitu di nanti di codingannya di baris 53 sampai 61 itu ada X2 sama Y2. Nah, dia menjadikan Z itu sebagai acuan maksudnya. Oh, Itu terkait pergerakan memutarnya. Cuman nanti yang saat membuat filenya, coba deh, mau sekarang membuatnya, iya, iya, iya. itu nanti nggak tahu ya, harus namanya main.py gitu. Coba deh, saya nggak tahu sih ya, saya coba namain hero tadi malam, tapi nggak bisa. Itu bawa apaan Ki?
Ibu masak kapan? I have a really good nose. Not really. I have a really strong sense of smell. Ada kak? Gimana? Udah? Bentar. Mending di logonya langsung ya. Ya, kalau di ini Mana nih kak? Yang My Minecraft. eh, apa? Lesson 2. It- Itu tuh main part 2. Bukan yang itu bawah. Nah, itu tuh. Ya, Oh iya. betul. Nah, tambahin kode yang tak kirim itu. Di mana bagian game ini? Ada nggak gamenya? Ini di dot game. Oh, bukan. Nah, buat file baru ya. File baru .py. Oke, Udah kok. Oh, bentar. coba di copy paste yang tadi. Semuanya. Iya, Banyak banget ya. Allah Akbar. ya harus direview lah ya. Iya, oke. Biar paham juga ya. Iya. Oke. Jadi dari paling awal atas. Bentar, Oke bentar, ya. bentar, Ya, bentar. Ini, coba bentar, ini gimana apa? F, depan. G, ini belakang. L, left. R, right. Ini beneran kayak sesuaikan aja ya, Nia. Bebas. aneh bah. Oke. Depan, Ini depan tuh back itu. Left itu. D, up itu apa ya? Masa ini beneran gak pakai keyboard? Gak, aku nggak punya di keyboard aku tuh nggak ada. oh, keyboard. Kakak pikir tadi mouse loh yang bilang. Nggak maksudnya iya. Tapi maksud aku kalaupun pakai keyboard ini aku nggak ada yang Arapana di keyboard aku. Soalnya aku pakai yang 60% doang. Jadi yang numpad numpad sama ini nggak ada. Apa itu ya? Kok kakak nggak tahu? Kakak lihat PC kakak, PC lagi di komputer kakak. Kan di sebelah kanan tuh ada banyak angka sama ini arah panah. Itu numpad. Iya. Nah, aku nggak ada gitunya karena 70% Oh, doang. 60% doang ini. oh. Ya, Jadi ini lagi. sesuaikan aja kalau gitu nggak apa-apa. Nah, kalau pakai mouse gimana? Buat ngelihat. Oh, udah otomatis dia. Bukan. Maksud aku gini, Kak. Kakak tahu kan kalau di Minecraft tuh bisa ada kakak jangan-jangan nggak tahu lagi. Nggak, Tahu nggak? nggak tahu, nggak tahu. Kalau dalam game tuh kita bisa ngegerakin kamera kita aja tapi bukan ngegerakin badan kita. Jadi cuma ngegerakin POV-nya kita aja. Jadi pakai mouse tuh bisa ngeliat atas, bawah, kanan, kiri itu gimana? Oh, iya, iya. Bukan kayak ya sesuai dengan kecepatan mouse-nya juga sih. Iya, iya, iya. Itu gimana Kak? Di sini nggak diajarin ya? Sebenarnya sih kayak kalau kayak gitu kan mah udah di dalam game engine-nya sih kayak kalau di Roblox udah bisa langsung. Rata-rata bisa kayak gitu langsung gitu loh. Udah ada kayak modul yang starternya itu biar bisa malah nggak usah pakai modul itu nggak usah langsung udah ada ininya apa buat perhitungan pergerakan mouse-nya. Oh, iya, iya.
Coba di run ya, kalau gitu. Bener. Maksudnya, ya. Up. Cuman di apa namanya? Kelas di file game.py-nya diubah dulu sedikit, Nah, ditambahin dulu sedikit. maksudnya key turn left ini apa? Mana? Turn the Oh, left, turn the camera and the world. untuk bergerak ke kiri gitu loh. Nah, ini mending langsung hubungin ke apa ke mouse aja gitu loh. Oh, tapi udah otomatis kok mouse-nya. Bukan kalau mouse itu beda lagi. Gimana ya? Ini aku kasih tahu footage-nya aja deh. Coba silakan. Atau enggak aku ngasih tahu Nggak, lewat game langsung nih. coba. Nih, jadi gini. Ntar, Nggak kelihatan ya. udah belum. Ya aku masuk ke game dulu. Aku kasih tahu kok, kasih tahu. Nih, Iya, iya. kelihatan nggak? Kan di Roblox nih. Maksud aku tuh yang kayak kan gamenya gini. Ntar, yang kayak gini kan nih. Maksud aku bisa kayak gini-gini loh. Belum kelihatan. Hah? Oh, Belum aku kelihatan. cuman aku baru nge-share ini doang ya. Nah, kalau mereka aku nggak bisa nge-stop share sih. Kakak boleh nge-stop share-nya aku nggak? Oh, boleh. Ngelek. Iya, ini nge-lag banget nih. Tuh, nggak bisa dipencet. Nah, oh, Halo. aku ke DC, Kak. Ah. Just connect. Oke. Oke, nih. Jadi maksud aku Coba. kayak gini, biar bisa kayak gini-gini loh. Jadi ini aku cuma gerakin mouse doang kayak gini-gini nih. Oh. Nah, itu gimana? Maksud aku gitu. Hmm. Kalau ini kan, ini, kalau ini sih lebih ke, ini jadi kamera kita tuh fix ke karakternya, Hmm. kan? Terus kita, eh kalau udah ke dalam gini, jadi first person. Kalau ini third person, Iya, langsung. ya, I see. Oh, oke. Kayak gitu sih. Coba nanti saya cari tahu ya, ini PR saya. Oke. Itu Oke deh, kita neken-neken lanjut. mouse. Tadi itu neken-neken mouse. Karena kan, cuman gerakin mouse doang kayak gini. Wah, fleksibel banget ya. Mm-mm. Kirain kayak Oke. gituan udah ada di setiap engine. Ini bukan game engine sih. Ini kan emang buat bikin modeling ya. Iya. Ini Jadi emang selalu third person. Kalau di Roblox kan bisa first person, bisa third person. Jadi kalau bikinin first person tuh kayak bikin esensial dari awal lagi. Kalau di sini. iya Eh, kan, kan kelas pemrograman. Bukan maksudnya bikin esensial dari kirain. Aku kira itu udah ada di dalam ininya. Oh, di library-nya gitu maksudnya. Bukan library malah di engine dasarnya aja. Oh, iya, iya, I see, I see. Kan itu kan kalau kita pencet Ada run. mungkin ya, saya nggak berani bilang iya karena ya saya belum cari tahu lah ya mungkin. Kak. Ya. Sekarang aku baru ingat. Aku kan jam 2 kalau nggak salah. Ntar. Ya Allah. Ntar. Ntar ya Kak. Aku tuh ada les jam berapa ya? Oh, it's okay kalau gitu. Nggak apa-apa ya. Sabtu jam 2. Oh, Ini iya, iya, lagi oke. sampai setengah ini aja ya Kak. It's okay. Ini juga udah lebih kayak harusnya. Oke. eh Mungkin ngejelasin ininya nanti apa depannya aja atau gimana Kak? Presentasi. Pokoknya presentasi. Mau menjelasin ini. Oh, presentasi aku masih ini soalnya di sekolah banyak Oh, ulangan Kak. oh iya ya. Besok aja kalau gitu nggak. Minggu depan Apa? juga nggak apa-apa. Besok aja. Oh iya, ya minggu depan. Maaf ya kan, nunda terus Aman, cuman aman. Ya. eh
Aku pengen gini dulu ya Kak. Kalau latihan dulu sama Kakak gimana? Latihan gimana? Latihan presentasi dulu. Oh, iya ya, boleh, boleh. Soalnya aku nggak pernah presentasi sendiri. Biasanya kayak aku juga butuh kayak gambaran orang kalau presentasi kayak ginian tuh Oh iya, kayak I gimana see, I gitu. see. Apa yang Oke, penting harus dijelaskan gitu. boleh, boleh. Oke Kak. Oke, cukup ya. Saya Iya. ada kelas juga nanti. Ini Mau gimana Kak? Aku kelas graduation. pencet ini dulu. Iya, pencet aja submit kalau nggak error ya. Paling yang ini nih itu aku benerin nanti ya adalah yang kayak gini nih tadi kan cuma Yuk, satu doang. kok saya Oke, oke Kak. Eh, enggak. malah di sini. Ya udahlah. Oke Kak, makasih ya Kak. Oke, thank you. Assalamualaikum. See you, Yohan. Waalaikumsalam.